tadi telah dilantik menjadi pengurus Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan berkat dari Masjid At-Taqwa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pakar sejarah, di antaranya salah satu tokoh sejarah Islam, terlebih khusus di dalam bidang as-sirah nabawiyah, yang berasal dari Spanyol, Andalus, bernama Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili, dan beberapa tokoh sejarawan Islam yang mereka menulis karya-karya berkaitan tentang as-sirah nabawiyah. Mereka hampir seluruhnya bersepakat bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini sebabnya adalah Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad. Mereka katakan sababu rihlati al-Isra'i wal Mi'raj kanat min abwabi al-inasi lin nabi wa tasliyati lahu. Sebab perjalanan al-Isra wal Mi'raj adalah Allah ingin menghibur dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu secara manusiawi beliau mengalami kesedihan. Apa yang beliau sedihkan? Salah satu tokoh ulama Suriah yang menulis kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, yaitu Dr. Said Ramdan Al-Buti. Alasannya dua, kenapa beliau bersedih. Yang pertama, dua orang yang amat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di waktu yang tidak jauh, di tahun yang sama. Yang pertama adalah istri tercinta beliau, wanita yang amat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang memiliki peran penting di dalam sejarah Islam, yaitu As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid alaihi salam. Yang kedua, paman beliau, ayahanda dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib, ayahanda dari Ja'far ibn Abi Thalib, ayahanda dari Ummu Hani, yang nanti dari rumahnya itu awal perjalanan Isra, meninggal dunia juga di tahun yang sama. Karena kesedihan inilah para sejarawan menamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Alasan kedua kenapa Nabi bersedih, ada tokoh sejarawan Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti mengatakan, memang benar Nabi bersedih atas wafatnya dua tokoh tersebut. Sedihnya itu bukan karena meninggalnya seorang istri atau paman, bukan itu, tapi meninggalnya dua sosok manusia yang punya peran sangat penting di dalam dakwah Islam. Itu yang membuat Nabi bersedih. Dan kesedihan Nabi itu lebih berat adalah ketika dua tokoh ini meninggal dunia, Nabi khawatir dakwah Islam ini tidak bisa sampai kepada seluruh manusia. Nabi khawatir dakwah ini tidak akan sampai karena tidak ada dua tokoh tersebut. Jadi kesedihannya itu jauh daripada
yang dianalisa oleh para orientalis yang mengatakan Nabi sedih karena istrinya meninggal, karena pamannya meninggal. Itu analisis dari golongan kaum orientalis. Tapi Nabi bersedih hakikatnya adalah kasihan kepada umat, takut agama ini tidak sampai kepada mereka. Karena Allah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam sedang bersedih, Allah hibur dengan mengadakan satu safari perjalanan spiritual secara vertikal dan horizontal dari Makkah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, ini sebab nuzul rihla al-Isra wal Mi'raj, sebab daripada peristiwa al-Isra dan Mi'raj. Di sini juga ada satu faedah. Ketika seseorang bersedih, salah satu obatnya adalah jalan-jalan. Sedang sedih, obatnya adalah jalan-jalan di tempat-tempat yang baik. Jalannya kemana kalau Nabi Allah ajarkan? Jalannya dari masjid ke masjid. Lewat apa? Lewat ibadah di dalamnya. I'tikaf fil masjid, qiraatul Quran fil masjid, as-salatu fil masjid, az-zikru fil masjid, at-ta'lim fil masjid. Aktivitas-aktivitas itulah yang akan menghilangkan kesedihan. Makanya dalam satu riwayat dikatakan safiru tasihhu, berangkatlah kalian pasti kalian sehat. Makna sehat di sini sehat secara fisik dan juga sehat secara psikis, kejiwaan. Dan ini perjalanan luar biasa. Kita tahu di dalam Al-Quran itu 114 surat tauqifiyah min Allah. Itu wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu surat namanya surat Bani Israel. Kalau di dalam mushaf yang klasik itu kita cari surat Al-Isra tidak ada. Cari. Dulu waktu masih nyantren dapat Al-Quran yang cetakan lama. Ketika ingin membaca surat Al-Isra, saya buka dari awal sampai akhir tidak ketemu surat Al-Isra. Pikiran saya, oh jangan-jangan ini Al-Quran salah cetak. Ternyata ketika makin kita memperdalam ulumul Quran, kitab-kitab yang kami baca diantaranya kitab Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan juga kitab Imam Zarkashi berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran, dan juga kitab Dr. Syekh Ali As-Sabuni At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ternyata baru disadari ternyata surat Al-Isra itu punya dua nama. Yang pertama namanya surat Al-Isra, nama pertamanya. Nama keduanya surat Bani Israel. Kenapa dinamakan surat Bani Israel? Karena setelah firman Allah di prolog mukaddimah dari surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ila akhir ayat, setelah itu cerita Nabi Musa dengan Bani Israel, maka dinamakan dia surat Bani Israel. Tapi surat yang membahas tentang Mi'raj adanya di surat An-Najm, tapi penjelasannya itu sifatnya tafsiriyah, penafsiran, tidak dijelaskan secara spesifik, secara lugas. Sehingga ulama ahli kalam mengatakan seandainya ada umat Islam tidak percaya peristiwa Mi'raj, maka dihukumi dia dosa besar saja. Masih muslim,
Tapi dosa besar karena ingkar al-ahadits asy-syarifah an-nabawiyah, karena dia mengingkari hadis-hadis Nabi. Karena peristiwa Mi'raj itu banyak datang riwayat dari hadis. Tapi kalau diingkari peristiwa Al-Isra, ini kan dua peristiwa yang berbeda. Al-Isra wal Mi'raj, dua hal yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda. Kalau Al-Isra diingkari, mereka katakan qad kafara an dini, dia sudah keluar dari agama Islam. Kalau mengingkari peristiwa Al-Isra, saya tidak percaya Al-Isra, dia akan keluar dari agama Islam. Sebabnya adalah mengingkari firman Allah. Al-Quran sudah menyatakan dengan sangat lugas dan sangat jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat sudah jelaskan peristiwa Isra. Bahkan di awal dari surat Al-Isra, bahkan nama suratnya surat Al-Isra, diingkari keluar dari Islam. Tapi kalau Mi'raj, dosa besar. Ini pernyataan pendapat di kalangan para ahlul kalam, para ulama yang berkecimpung di dunia ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu iman atau ilmu kalam. Ada hal yang menarik. Ada satu surat yang artinya Mi'raj. Memang tidak ada surat namanya surat Al-Mi'raj, tidak ada. Tapi yang ada adalah surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ini bentuk jamak, plural, dari singularnya Mi'raj. Makanya di Kementerian Agama Al-Quran itu mereka terjemahkan surat Al-Ma'arij artinya apa? Tempat naik. Kan di dalam bahasa Arab ada satu bidang ilmu namanya ilmu sorfi, pembentukan kata dari satu kata asal, ya. Kalau dua mazhab di dalam ilmu bahasa terjadi khilaf, apakah asalnya itu dari kata fi'il madi, kata kerja masa lampau. Ada yang berpendapat kata asal itu berasal dari masdar, dari kata araja ya'ruju uruja, yang artinya naik. Sedangkan Mi'raj itu adalah isim alat, jadi alat naik. Sehingga dalam kamus-kamus kontemporer ada yang mengartikan tangga. Kalau kamus-kamus terdahulu seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab dan juga Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus, mereka menyatakan Mi'raj itu adalah tempat yang dimana seseorang jika berada di tempat tersebut dia akan naik ke langit. Yang menarik di ayat ketiga sampai ayat keempat dari surat Al-Ma'arij tersebut, di situ Allah Ta'ala berfirman minallahi dzil ma'arij. Ini yang pertama, daripada Allah yang memiliki tempat-tempat naik, tangga-tangga naik. Itu di surat Al-Ma'arij ayat 3. Kemudian dilanjutkan ta'rujul malaikatu warruh. Dari tangga-tangga naik itulah malaikat dan ruh naik ke atas. Ilaihi, kepadanya. Nanti katanya ini di dalam tafsir sangat banyak penjelasannya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Yang malaikat dan ruh itu naik di hari yang hitungannya 50.000 tahun satu hari. Satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Saya membaca kitab tafsir kurang lebih ada 19 jilid, ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi
tokoh mufassir, bahkan ahli fisika. Beliau penemu teori yang namanya relatif. Beliau penemu teori yang namanya kehampaan udara di angkasa. Itu di dalam kitabnya berjudul Al-Mabahithul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyati wa Tabi'iyah. Itu kitab membahas tentang ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi. Beliau sudah bahas itu. Sebelum tokoh-tokoh barat berbicara tentang teori-teori tersebut, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah membahas dengan rinci masalah-masalah itu. Padahal beliau ini termasuk ulama yang hidup di masa pertengahan. Lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, lahir di kota Rai yang ada di Iran di zaman sekarang, yang sekarang namanya Kabul. Ya, kota namanya Kabul, dulu namanya kota Rai. Itu kota ulama di zaman itu. Nah, beliau mengatakan di ayat yang ada di surat Al-Ma'arij ayat 3 ayat 4, di sini ada 3 masalah. Ada 3 masalah. Sebelum kita masuk ke 3 masalah ini, karena nanti korelasi dengan Al-Isra wal Mi'raj, kita harus tahu kata ruh di situ kalau dinisbatkan kepada malaikat. Sering kan di dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruh. Yauma yagumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ketika ada ruh di situ ada malaikat. Maka ruh di sini yang dimaksud bukan ruh yang kita pahami yang ada di tubuh kita. Ruh yang dimaksud di sini sebagaimana kami kutip di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Al-muradu birruh huwa Jibril. Yang dimaksud dengan ruh di situ adalah malaikat Jibril. Kenapa dipisahkan dengan malaikat? Padahal Jibril kan malaikat. Karena jabatannya beda. Gak bisa disamakan ya. Kalau punya atasan harus dibedakan, harus dihormati. Anzilun nasa manazilahum, Nabi katakan posisikan orang sesuai pangkat mereka. Karena Jibril ini pangkatnya di kalangan malaikat Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, maka Allah pisahkan Jibril dengan malaikat. Dan Allah sebutkan Jibril dengan kata ar-ruh. Di situ artinya Jibril dan para malaikat. Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula, kalau kita teliti, ini ayat Al-Quran tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Setiap penempatan kosakata atau firman Allah di dalam Al-Quran, bahkan Imam Ali mengatakan titik di dalam Al-Quran itu punya makna. Apalagi letak kosakata. Kalau kita dengan teliti membaca Al-Quran sambil tadabbur, menganalisa, ada hal yang unik. Ketika Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij, ta'arujul malaikatu warruh, disebutkan malaikat dulu baru ruh. Paham ya? Malaikat naik dan ruh. Di surat Al-Qadar juga demikian. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dulu baru ruh. Sama seperti surat Al-Ma'arij. Tapi di surat An-Naba beda. Yauma yagumur ruhu wal malaikatu. Nah, ruhnya dulu baru malaikat. Hari di mana ruh dan seluruh malaikat berdiri. Soffa, bersaf-saf. Yang 2 ayat tadi, malaikat dulu baru ruh. Di surat An-Naba, ruh dulu baru malaikat. Ini masalah pertama. Kenapa bisa tidak selaras? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dengan sangat ta'ammuk, sangat dalam, tabahur fil ulum. Beliau sangat mendalam di berbagai bidang keilmuan, termasuk tafsir. Di dalam kitab Mafatihul Ghaib beliau mengatakan, ketika Allah sebutkan ruh dulu baru malaikat,
ruh dulu baru malaikat. Itu ceritanya menurut beliau Al-Imam Fakhri Ar-Razi. Itu ketika turun dari langit ke dunia. Ketika turun, pemimpin kan selalu di depan. Ketika turun. Namun ketika naik, yang naik dulu malaikat dulu, baru malaikat Jibril belakangan. Ada satu tafsiran dari seorang sufi, ia mengatakan karena malaikat Jibril tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril diberikan tugas khusus membawa wahyu, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak semua wahyu Al-Quran harus lewat malaikat Jibril. Kalau kita baca definisi Al-Quran, kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril al-manqul bitawaturi at-ta'abbud bitilawati al-mabdu bi suratil Fatihah al-makhtum bi surati An-Nas. Definisi Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Dinukilkan secara mutawatir, bernilai ibadah ketika membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Ini definisi umum bahwa wahyu itu lewat perantara malaikat Jibril. Padahal Nabi menerima wahyu bukan hanya lewat malaikat Jibril. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang beliau ulama yang dilahirkan tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, menyatakan bahwa Nabi ada kalanya mendapatkan wahyu langsung Allah berbicara kepada Nabi Muhammad bila wasithah, tanpa perantara. Dan ini khususnya Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul terdahulu tidak ada yang mendapatkan wahyu Allah wahyukan secara langsung kepada mereka, tidak ada. Kalau Nabi Musa itu tidak secara langsung. Nabi Musa juga tidak mampu. Pingsan. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad kallamallahu mubasyaratan bila wasithah. Allah berfirman kepadanya secara langsung tanpa perantara. Itu wahyu. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu. Ini juga tidak terjadi kepada para nabi-nabi terdahulu. Para nabi-nabi terdahulu mendapatkan wahyu lewat malaikat Jibril. Itu beliau yatasawwaru bisuratil insaniyah. Beliau berubah wujud dari manusia, baru datang ketemu para nabi disampaikan. Tidak ada satu para nabi, para rasul yang mendapatkan wahyu malaikat Jibril sampaikan dengan wujud aslinya, tidak ada, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak semua nabi dapat wahyu secara langsung, tidak semua. Ada salah satu tokoh ulama ahli takwil mimpi, ya, bernama Al-Imam Muhammad bin Sirin yang lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Ada kitab beliau berjudul Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Di situ beliau katakan al-farqu bainan nabi war rasul. Di antara perbedaan nabi dan rasul, semua rasul sudah pasti nabi dan tidak semua nabi menjadi rasul. Itu perbedaan di antaranya. Kalau nabi itu mereka hanya dapat wahyu lewat mimpi. Ru'yal anbiya wahyun. Kita ketahui fatwa dari seorang sahabat bernama Ibnu Abbas mengatakan mimpinya para nabi adalah wahyu. Kita baca di dalam Al-Quran, syariat kurban itu kan lewat mimpi. Nabi Ibrahim lewat mimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelih dirimu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, laksanakan, itu perintah Allah. Jadi kedua nabi ini yakin kalau mimpi ada perintah, itu wahyu dari Allah. Tapi kalau hanya sebatas mendapatkan wahyu lewat mimpi, tidak secara langsung,
oleh malaikat menyampaikan secara langsung atau Allah menyampaikan secara langsung wahyu tersebut, maka mereka hanya dinamakan nabi, bukan rasul. Tapi kalau rasul dapat wahyu secara langsung, bukan hanya lewat mimpi. Walaupun itu salah satu cara mendapatkan wahyu lewat mimpi. Jadi Nabi kita SAW luar biasa, Allah istimewakan. Memang substansinya di sini juga sholat, tapi ada sekian banyak intisari dari Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan Imam Suyuti menulis kitab khusus berjudul Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra. Di antaranya sholat termasuk, dan di antaranya adalah Allah ingin tunjukkan derajat pangkat dari Nabi kita Muhammad. Karena tidak ada satupun makhluk yang hidup di alam dunia ini, baik dia manusia, baik dia jin, baik dia malaikat, yang pernah melihat Allah. Belum pernah. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammadan. Fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Setiap para nabi Allah berikan keistimewaan, tapi keistimewaan melihat Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Karena begitu dekatnya beliau dengan Allah. Karena beliau amat dicintai Allah. Tidak ada pangkat ubudiyah tertinggi sehingga Allah sebut bi'abdihi, dengan hambanya. Pengakuan sebagai hamba Allah dan diakui oleh Allah hanya Nabi Muhammad. Kalau kita ini kan masih ngaku saja hamba Allah, hamba Allah. Belum tentu akui kita hamba Allah. Itu derajat kata Abu Ali Daqqaq, gurunya Al-Imam Abdul Karim Ibnu Hawazan Al-Kushairi Naisabur, yang menulis kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Gurunya bernama Abu Ali Daqqaq. Dikutip dalam kitab Qissatul Mi'raj yang ditulis oleh Syekh Ahmad Dardiri. Beliau mengatakan laisa syai'un asyraf minal ubudiyah. Tidak ada satu pangkat yang lebih mulia di sisi Allah seperti pangkat disebut sebagai hamba Allah. Nabi kita Muhammad Allah sebut hamba Allah. Bukan hanya di peristiwa Al-Isra. Di surat Jin juga disebut Abdullah. Lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Tatkala hamba Allah itu ibadah, berdoa kepada Allah. Siapa di situ hamba Allah? Nabi Muhammad. Hampir-hampir seluruh bangsa jin mereka ikut hadir berkumpul di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nah, ini masalah yang pertama. Jadi malaikat Jibril disebut ruh di situ. Beliau ketika di satu ayat disebutkan malaikat dulu baru ruh yang turun. Ya karena ketika turun itu istimewa karena malam Lailatul Qadar. Tapi umumnya ketika turun yang duluan itu adalah malaikat Jibril baru malaikat yang lainnya. Tapi ketika naik, yang naik dulu malaikat-malaikat. Malaikat Jibril Sayyidul Malaikat datang atau naik belakangan, akhir. Terus sehingga beliau katakan hadza yaqtadi kauna ruhi awalan fi darajati an-nuzul wa akhiran fi darajati su'ud, kata Al-Imam Ar-Razi. Naiknya belakangan karena lama ingin bersama Nabi. Ya. Ada syair mengatakan ya obatnya rindu adalah berjumpa dengan sang kekasih. Dawaul qulub liqaul mahbub. Obatnya hati yang rindu berjumpa dengan orang yang ia cintai. Nah, ini malaikat Jibril cinta sekali kepada Nabi Muhammad. Jangankan malaikat Jibril cinta kepada Nabi Muhammad, Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad.
Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan, aku ciptakan surga untukmu wahai Nabi Muhammad. Khalaqtul jannata lak. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jannata, tidaklah aku ciptakan surga terkecuali untuk kekasihku Muhammad. Bahkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda, Allahu mu'ti, Allah yang maha memberi, wa ana qasim, dan saya yang membagikan. Allah yang memberi anugerah dan saya Nabi Muhammad ditugaskan membagikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, Nabi bersabda, hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi. Ini derajat manusia yang paling mulia, ini para nabi. Itu Nabi katakan surga diharamkan bagi mereka, kecuali aku Nabi Muhammad yang masuk pertama kali ke dalam surga. Baru seluruh para nabi diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Maulid Ad-Dibai kan ada tuh, awwalu man yadkhuluha, saya orang pertama yang masuk ke dalam surga. Di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Imam Al-Munawi juga, Nabi ketuk pintu surga, malaikat tanya, man, siapa di luar? Kata Nabi Muhammad, ana Muhammad, saya di luar yang mengetuk Muhammad. Kata malaikat yang menjaga pintu surga, dika umirtu, saya hanya diperintahkan oleh Allah membuka pintu surga hanya untukmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua di surat Al-Ma'arij ayat 3 sampai 4 tadi, bahwa seakan-akan Allah itu bertempat di atas. Ini kita ahli sunnah wal jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari dulu Islam yang datang ke Nusantara, Islam yang datang ke Maluku Utara, lewat juga kesultanan-kesultanan Ternate, Bacan, Tidore, Jailolo. Saya pelajari sejarah tersebut. Bahkan salah satu doktor di Suriah namanya Dr. Ja'fari menulis kitab namanya Al-Awliya Tis'ah fi Syarqil Ba'id, wali 9 di timur yang jauh. Dan juga Dr. Muhammad Nagib Al-Attas di dalam bukunya Fact and Fiction of Islam, di situ menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu adalah mereka bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah sejak abad-abad ke-7, bahkan ada yang mengatakan sudah masuk ke abad-abad ke-1 Hijriah, karena ditemukan kuburan di Tapanuli ya, namanya Ruknuddin. Itu ditemukan batu nisannya, tulisan wafat pada tahun pada abad 1 Hijriah, abad 1 Hijriah di Tapanuli, batu nisan tersebut tertulis. Kemudian juga ulama-ulama terdahulu seperti Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, juga menyebutkan tentang buah cengkeh ya, padahal di Jazirah Arab tidak ada cengkeh. Tapi di dalam kitab Tajul Arus yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, Abu Hanifah mengatakan bahwa cengkeh itu bukan berasal dari Arab, tapi dia berasal dari luar Arab. Cengkeh tidak lain, dia berasal di sini. Cengkeh sama pala. Kalau bahasa Arabnya cengkeh itu kurunful. Kurunful. Jadi akidah kita ini apa? Akidah kita Asy'ariyah. Sejak dahulu kita percaya Allah itu ada, Allah Maha Suci, Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul hawadith, berbeda dengan makhluk. Allah Qadir, kita kenal dengan apa? Sifat 20.
Sifat wajib 20, ada sifat mustahil 20, ada sifat jaiz. Imam-imam kita kenal ada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Itu imam-imam kita. Abu Hasan Al-Ash'ari, bahkan pendiri Al-Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam salah satu wasiatnya, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa inna huwa manhalu sofi anizayyi wal kufri. Peganglah kalian akidah Asy'ariyah, kata guru tua. Sebenarnya ini kutipan dari ucapannya Al-Habib Abdul Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Peganglah kalian akidah Asy'ariyah karena ini akidah jalannya lurus, terbebas daripada penyimpangan dan kesesatan. Nah, akidah kita menyatakan bahwa Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh tempat. Kita membaca di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa arti somad? Abu Hurairah menafsirkan as-somad, Allah la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah itu tidak butuh segala sesuatu. Bukankah tempat itu termasuk sesuatu? Dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Ada yang mengatakan kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Misalnya ada yang mengatakan begitu, tidak bertempat berarti tidak ada. Maka jawabannya sederhana, ruh itu ada tidak? Ada. Kita yakini ruh itu ada. Adanya di mana? Di dalam tubuh kita. Sekarang saya tanya, ruhnya bertempat di mana? Kita yakini dia ada, tapi kita tidak tahu dia di mana. Padahal ruh itu makhluk. Kalau makhluk saja, ruh saja, kita tidak tahu dia berlokasi di mana, tapi kita yakin dia ada. Bagaimana dengan Allah yang maha besar, maha suci, maha agung? Ini akidah. Makanya Imam Ar-Razi ketika menjelaskan makna malaikat naik ke atas, bukan naik ke atas, Allah ada di atas. Makanya ini jadi pertanyaan kalau kita selalu mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Ini hati-hati nih. Kalau yang di atas maksudnya Allah itu ada di atas langit, dia sudah keluar dari pemahaman yang benar. Imam Tohawi mengatakan apa? La tahwihi al-jihadu sittu. Allah tidak masuk ke dalam hukum 6 arah. Amama depan, wara'a belakang, yamina kanan, shimala kiri, fauqa di atas, tahta di bawah. 6 arah itu tidak berlaku bagi Allah. Hukum itu tidak berlaku bagi Allah. Dan Allah tidak terikat dengan zaman. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu sudah membuktikan bahwa Nabi melakukan perjalanan tersebut dengan izinnya Allah, itu keluar daripada hukum ruang dan tempat, hukum waktu, keluar dari itu. Karena tidak mungkin perjalanan itu bisa dilakukan. Biasanya 1 bulan, Nabi hanya setengah malam. Malamnya juga sesaat. Di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan thumma arudduhum minal arsy qabla yabrudal farsh. Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad dari arsy, turun ke Baitul Maqdis, baru balik lagi ke kota Makkah. Kasurnya masih hangat, belum dingin. Jadi itu keluar dari waktu. Al-khuruj minaz zaman wal makan wa hal. Keluar dari waktu, keluar dari tempat, keluar dari keadaan. Makanya ditakwilkan di situ, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya. Ya, di situ al-murad laisal murad dimakan, bukan dimaksud tempat di situ.
kepadanya itu bukan kepada Allah, berada di satu tempat, tidak. Bal al muradu intihaul umur ila muradihi, tapi yang dimaksud urusan-urusan yang dibawa oleh malaikat telah diserahkan kepadanya, kepada Allah. Tapi Allahnya bukan di langit, itu malaikat yang di langit, bukan Allah. Karena ayat ini menceritakan malaikat lagi naik, tidak menceritakan tempat Allah. Kalau menceritakan tempat Allah akan terjadi banyak tempat. Ada kalanya disebut Allah di langit, ada kalanya disebut Allah di arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ada kalanya ayat menginformasikan Allah di dalam goa. Di Goa Thur ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar kan berada di dalam goa. Ketakutan Sayyidina Abu Bakar, kemudian turunlah firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Berarti bersama Nabi Muhammad, bersama Sayyidina Abu Bakar dalam goa. Di ayat yang lain, nahnu aqrab ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat kepada kalian dari urat nadi yang ada di leher ini. Berarti Allah tempatnya di mana sebenarnya? Apa di langit? Apa di arsy? Apa di urat leher? Apa di dalam goa? Ataukah di ayat yang lain, jika ada kalian berdua maka Allah yang ketiga, jika ada kalian bertiga maka Allah yang keempat? Maka ini saling kontradiksi, ayat dengan ayat. Tidak mungkin Al-Quran kontradiksi. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu sumbernya bukan dari sisi Allah, maka pasti kalian dapati di dalam Al-Quran banyak terjadi kontradiksi ayat dengan ayat. Nah, disinilah ketika ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan Allah tidak berada di satu tempat tertentu karena Allah keluar dari hukum tempat. Kalau ini yang digunakan, maka tidak terjadi kontradiksi ayat. Belum lagi hadis mengatakan Allah ada di tempat sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru du'a fihi. Ini hadis kami baca di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Paling dekatnya hamba di sisi Allah di saat dia sujud. Ini dekat. Paling dekatnya hamba dengan Allah di saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Berarti Allah ada di tempat sujud. Di hadis yang lain, yanzilullah ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Banyak sekali tempatnya Allah. Ada di arsy, ada di goa, ada di Ternate juga, ada di Tidore juga. Jadi banyak. Paham Jahmiyah jadinya. Allah di mana-mana. Lebih salah lagi. Tapi ketika kita gunakan Allah tidak masuk ke dalam hukum ruang dan waktu, maka selesai. Sehingga ditakwilkan itu ilmunya Allah. Bukan Allah secara zat berada dalam goa, tapi ilmunya Allah di situ. Itu ditakwilkan juga oleh orang-orang yang anti takwil. Anti takwil tapi akhirnya menggunakan takwil. Ini akidah yang harus kita pegang. Masalah kedua. Masalah ketiga, ini yang menarik. Karena ayat ini juga yang menjadi senjata bagi kaum orientalis menyatakan Al-Quran tidak konsisten. Ada pendapat demikian. Al-Quran tidak konsisten. Kenapa? Di satu sisi disebutkan hari di sisi Allah 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah hitungannya 1000 tahun. Misalnya di surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan. Yudabbirul amra minas sama' dari langit. Nah, ini disebut Allah di langit. Yudabbirul amra minas sama'. Secara teks langit. Yudabbirul amra minas sama' ilal ard, ke bumi. Thumma ya'ruj, kemudian ya'ruju naik.
Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari dihitung pada waktu itu sebanding dengan 1000 tahun. Di surat Al-Hajj disebutkan juga, wa inna yauman kana 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah pencipta kamu itu sebanding dengan 1000 tahun sesuai apa yang kamu hitung. Kamu di sini manusia, hitungan manusia di dunia. Satu hari di sisi Allah atau satu hari di alam akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia paling lama 1,5 jam atau 1,5 jam di dunia. Sesaat. Tahunya kapan? Meninggal dunia baru tahu. Ternyata saya di dunia hanya singkat. Ini yang menjadi masalah. Di ayat yang lain satu hari di sisi Allah 5.000 tahun, tapi di ayat yang lain 1.000 tahun. Yang benar mana nih? 5.000 apa? 1.000. Ini bahaya kalau kita sebagai orang Muslim tidak paham ini, karena nanti ada orang-orang orientalis menyerang Al-Quran dari sisi ini. Disinilah kita butuh perannya ulama yang pakar di bidang Al-Quran, yang biasa dikenal dengan Al-Mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir. Saya simpulkan dari 5 kitab tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Kemudian kitab tafsir yang kedua tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Al-Imam Baghawi. Kemudian tafsir yang ketiga tafsir Qurtubi, tafsir yang keempat tafsirnya Ar-Razi, tafsir yang kelima tafsirnya At-Tabari. Dari 5 kitab tafsir ini mereka simpulkan bahwa ketika Allah katakan 50.000 tahun satu hari di sisi Allah, itu sedang menceritakan hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu satu harinya kita ketika hidup di dunia sebelum terjadinya kiamat itu rasanya seperti 50.000 tahun. Satu hari di hari kiamat seperti 50.000 tahun. 1.000 tahun yang Allah atur perkara tersebut, 1.000 tahun itu sebelum Allah ciptakan alam semesta. Satu hari di sisi Allah itu bagaikan 1.000 tahun. Kemudian ayat yang ketiga tadi bahwa 1.000 tahun satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bagaikan 1.000 tahun sesuai apa yang kalian hitung di dunia. Itu maknanya ketika sudah masuk di dalam surga atau ada yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam neraka, dalam surga, satu harinya itu kalau dibandingkan dengan di dunia seperti 1.000 tahun. Maka selesai masalah, tidak ada yang kontradiksi. Tidak kontradiksi. Nah, ini 3 masalah. Dulu juga muncul masalah terkait masalah Al-Isra wal Mi'raj. Selama ini kita ketahui bahwa yang mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu hanya Nabi Muhammad. Dan dia bagian dari mu'jizat. Linuriyahu min ayatina. Muncul salah satu sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami, dikutip dalam kitab Tadhkiratul Auliya. Beliau pernah menyatakan beliau pernah mengalami satu perjalanan secara mimpi yang sama dengan perjalanan Nabi Muhammad, yaitu Mi'raj. Ini dikritik oleh ulama karena Mi'raj itu hanya khusus Nabi Muhammad. Tapi ada sebagian ulama seperti Ibnu Arabi yang menulis kitab Al-Futuhatul Makkiyah dan juga kitab Fususul Hikam. Itu beliau mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi, keramat buat Abu Yazid Al-Bustami. Itu pun kan lewat mimpi. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengalami peristiwa itu bukan lewat mimpi. Kalau lewat mimpi bukan sesuatu yang disebut mukjizat. Ini dilakukan dengan ruh dan jasad. Abu Yazid ceritakan begini, kurang lebih ala sabilil ikhtisar wal hikayah. Saya bermimpi saya terbang ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-7 sampai puncaknya saya berjumpa Allah. Ketika saya berjumpa dengan Allah, saya tidak mampu.
saya sudah tembus 70.000 atau 7.000 maqam al-hujub. Saya sudah mencapai 70.000 maqam. Maqam kewalian tembus 70.000. Ternyata itu pun belum mampu bisa melihat Allah, belum mampu berjumpa dengan Allah. Dan saya lihat ternyata ketika saya sudah menembus 70.000 maqam kewalian, dan itu puncak dari kewalian, tidak ada lagi lebih tinggi dari itu. Puncak kewalian 70.000 maqam. Sudah sampai di puncak, ternyata itu adalah awal kenabian, awal maqam kenabian. Jadi tidak akan mungkin seorang manusia biasa, siapapun dia bisa sejajar maqamnya dengan para nabi. Tidak akan mungkin. Abu Yazid mengatakan sudah puncak maqam kewalian, itu masih fase awal dari maqam kenabian. Maqam kenabian ada fase-fasenya. Dan itu nabi yang paling rendah di kalangan para nabi. Itu beliau. Bagaimana nabi kita Muhammad? Nah, sehingga mereka mengatakan, ada filosof muslim namanya Al-Farabi. Dia mengatakan akal manusia ini ada 10. Tapi manusia paling cerdas itu hanya sampai akal kedua. Tidak ada manusia paling cerdas sampai akal ketiga, keempat, kelima. Nah, akalnya para filosof, akalnya para cendekiawan, akalnya para ulama, secerdas-cerdasnya mereka hanya kisaran akal 1, akal 2. Kalau 3 itu sudah langka. Tapi beliau katakan apa? Akalnya para nabi ada yang mencapai akal 7, ada yang mencapai akal 8, ada yang mencapai akal 9. Tapi kalau Nabi Muhammad, dia keluar dari akal 10. Akalnya beliau keluar dari akal 10. Makanya salah satu ulama hadis namanya Al-Imam Al-Qustalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan Allah Ta'ala ciptakan 100 akal. 100 akal. Satu akal Allah bagikan kepada seluruh makhluk, jin maupun manusia maupun malaikat. Semuanya Allah bagikan satu akal itu. Sisanya itu 99 akal itu miliknya Nabi Muhammad. Jadi gak bisa dibandingkan dengan tokoh manapun Nabi Muhammad. Walaupun ada Michael Hart namanya, dia menulis buku memasukkan Nabi Muhammad adalah salah satu tokoh manusia nomor 1 yang berperan merubah peradaban manusia di dunia ini. Tapi Elie Skimmel, salah satu wanita yang pakar di bidang tasawuf asal Jerman, yang menulis buku Mystical Dimension of Islam, itu beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak boleh dibandingkan dengan manusia manapun, termasuk para nabi, karena tidak bisa sebanding. Kalau membandingkan sesuatu dengan sesuatu harus yang sebanding, paling tidak yang satunya lebih sedikit. Begitu. Misalnya Zaidun a'lam min Amr, Zaid lebih alim daripada si Amr. Zaid dan si Amr setara, sama-sama, cuma Zaid lebih pintar dari si Amr. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada yang bisa sebanding dari semua aspek, maka tidak layak membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia manapun. Begitu juga Allah. Jadi Allahu Akbar di situ bukan artinya Allah Maha besar dari segala sesuatu, itu keliru. Kenapa? Sesuatu itu makhluk. Makhluk gak bisa dibandingkan dengan Khaliq. Tapi makna takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari imajinasi kita tentang Allah. Jadi dimanapun kita mengimajinasikan Allah, Allah Maha Suci, Maha Besar, Allah Maha Mulia, itu belum bisa mencapai derajat hakikat esensi kemuliaan Allah. Maka Allah lebih besar daripada imajinasi yang kita pikirkan akan kebesaran Allah. Itu makna Allahu Akbar. Nah, ini Abu Yazid Al-Bustami. Jadi beliau mengalami pengalaman spiritual yang namanya Mi'raj. Muridnya Zunun Al-Misri
juga demikian menceritakan hal ini. Nah, poin yang paling penting di sini ada satu makalah mengatakan berkaitan dengan tema bahwa Mi'raj, ya, Salatul Mu'min Al-Mi'raj atau Al-Mi'raj Salatul Mu'min. Al-Mi'raj Salatul Mu'min. Mi'raj itu salatnya orang beriman. Ini saya baca kebalik-kebalik karena ini tidak dinukilkan sebagai hadis Nabi. Sengaja dibaca kebalik-kebalik biar kita tahu ini gaulnya ulama, bukan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikritik oleh para ulama-ulama mengatakan bahwa isnaduhu munqati, sanadnya terputus, tidak bersambung kepada Nabi. Ini pendekatan ilmu intelektual dari kalangan muhadditsin. Kalau golongan sufi mereka punya yang namanya pendekatan spiritual. Itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu. Ya karena kita ini kan orang awam semua termasuk saya. Ya kita pakai yang standar ilmiah saja biar lebih mudah dipahami. Ini kalimat sangat dalam. As-salatu mi'rajul mu'min. Itu teks aslinya. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Apa makna salat itu mi'rajnya orang beriman? Karena ketika seorang hamba itu dia melaksanakan sholat, itu sebenarnya dia sedang mi'raj. Mi'rajnya Nabi Muhammad puncaknya berjumpa dengan Allah. Kita tidak perlu ke langit lagi. Tembus langit ke-1 ketemu Nabi Adam, tembus langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, tembus langit ketiga Nabi Yusuf, tembus langit keempat Nabi Idris, tembus langit kelima yaitu Nabi Harun, tembus langit ke-6 Nabi Musa, tembus langit ke-7 Nabi Ibrahim, baru lewat lagi ada Sidratul Muntaha, ada namanya Mustawa, kemudian akhirnya Nabi berjumpa dengan Allah di tempatnya Nabi Muhammad, bukan di tempatnya Allah. Itu kan prosesnya panjang. Sekarang Nabi sudah doa. Waktu Nabi berjumpa dengan Allah, itu ada malaikat namanya Hamalatul Arsh. Malaikat yang tugasnya memikul arsy-Nya Allah. Dan malaikat ini setiap waktu dia membaca zikir, zikirnya salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi mengucapkan salam. At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Salawat kepada Allah tidak bisa assalamu alaika, tidak bisa. Inna Allah huwa salam, karena Allah dia adalah assalam. Salam kepada Allah pakai at-tahiyatu, salam penghormatan kepada Allah. Allah menjawab salam tersebut, assalamu alaika. Kamu wahai Nabi Muhammad, salam dariku. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ingat, jangan saya saja yang kebagian salam ya Rabb, umatku dari orang-orang soleh juga tolong berikan salam kepada mereka. Assalamu alaina, assalamu alaika, wa assalamu alaina ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba yang soleh juga dapat salam. Kemudian Nabi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nabi mengatakan kalimat ini, asyhadu, aku bersaksi. Nabi bersaksinya di depannya Allah. Nabi lihat. Jadi kalimat kesaksian Nabi Muhammad itu Nabi benar-benar melihat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan Allah menjawab, wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dan aku Allah bersaksi engkau adalah utusan Allah. Itu malaikat yang pegang arsy itu tidak mampu memikul arsy, karena ada dialog yang sangat berat antara Allah dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian arsy itu berhenti bergoncang.
Jadilah bacaan kita di dalam sholat. Ini terbentuknya di situ. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah. Setelah itu Nabi merasakan kenikmatan. Nabi mengatakan apa? Ya Allah, kenikmatan saya menatap berjumpa denganmu, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya minta ya Rob, kau berikan kenikmatan ini ada di dalam sholat. Ju'ilat qurratul ain fi sholat. Dijadikan kenikmatan, kesejukan di dalam sholat. Inilah yang disebut sholat itu mi'rajnya orang beriman. Tapi ada level. Orang sholat itu kan macam-macam. Ada yang sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sudah sholat, tidak masuk neraka, selesai. Ada yang sekedar aktivitas kebiasaan. Tapi level tertinggi, dia sholatnya sudah seperti itu. Sudah mi'raj. Saya dulu heran ketika membaca ulama-ulama terdahulu. Kok bisa mereka ada yang sholatnya sampai 1000 rakaat?